Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, welcome to SMA Nomira official video with me Miss Nisa. Di mana untuk hari ini untuk siswa-siswi kelas 12 as you are the special ones lebih tepatnya, kalian yang para pejuang pastinya perlu memerlukan energi yang lebih spesial lagi. Jadi di sini untuk hari ini pertemuan kita yang ke-5 kita punya materinya adalah tentang conditional sentence atau kita sebutnya sebagai kalimat pengandaian. Jadi di sini Miss akan memberikan kepada kalian 3 conditional sentence dari 4 yang ada di dalam grammar. Kenapa cuma 3 Miss? Karena ini yang paling spesial untuk kalian para pejuang 2021. Semoga bermanfaat nantinya. Jadi without further ado, let's go. Nah, di sini Miss akan langsung memberikan kepada kalian conditional atau kalimat pengandaian. Yang pertama kita punya adalah open future conditional atau bahasa lainnya itu adalah masih mungkin terjadi di masa depan. To talk the possible results of an action. Jadi masih ada kemungkinan terjadi di masa depan. Dengan rumusnya adalah bisa kita lihat. Rumusnya di sini adalah jika ada if kita ikuti dengan present simple, lalu dilanjutkan dengan present future. Miss, kalau kita ketemu dengan if yang di tengah, if-nya tetap kita ikuti dengan present simple seperti yang sudah Miss tampilkan di sebelah ini, tapi diawali dengan si present future. Ingat ya, present simple itu seperti apa sih Miss? Kita gunakan kata kerja yang pertama atau menggunakan SIS. Kalau ternyata mau pakai to be, kita pakai is MR. Sedangkan present future kita punya yang menggunakan will tambah verb one. Diulang-ulang kembali ya supaya lebih ingat. Selanjutnya adalah if, contohnya Miss kasihkan if you study all the time. Kalau kamu belajar sepanjang waktu. Nah di sini Miss pakai present simple ya. Study-nya itu adalah kata kerja pertama, ciri-ciri dari si present simple. If you study all the time, you will get exhausted. Will get di situ adalah bentuk dari si present future. Kalau kamu belajar sepanjang waktu, kamu bakalan kecapean. Itu adalah contoh jenis first conditional yang kita bahas yang pertama. Lanjut ya, yang misalkan bahas selanjutnya adalah tentang si second conditional. Second conditional disebut juga sebagai present unreal conditional. Nggak mungkin terjadi di masa sekarang. Berarti dia berandai-andai, andai aja aku hari ini datang ke sekolah. Apakah kamu datang ke sekolah? Enggak. Jadi kita itu bisa pakai yang second conditional. Rumusannya seperti apa, Miss? Rumusnya di sini ada beberapa hal yang langsung Miss tampilkan secara bersamaan. If ketemu past simple, past future. Jadi past simple di sini kita pakai kata kerja kedua. Dan kalau pakai to be hanya boleh were ya. Hanya boleh were, nggak boleh pakai was. Kenapa gitu Miss? Karena nggak mungkin terjadi, that's why nggak bisa pakai was. Hanya were aja yang diizinkan oleh grammarnya bahasa Inggris. Setelah ketemu past simple, ketemu apa Miss? Ketemu dengan si past future. Nah, perlu diingat kembali bahwa kalau mau pakai if I were you, itu were itu harus dipakai untuk si statement tersebut, di frasa tersebut nggak boleh pakai was. Dan kok tiba-tiba ada were I you di situ ya Miss? Kenapa ada di bawah ini kok ada were I you? Karena dia kita sebut sebagai inverse. Inverse-nya dijelaskan di sini. Jadi inverse-nya sudah ditampilkan bahwa kalau kita mau menghilangkan if-nya, kalau misalnya dalam kalimat tersebut kita pakai to be were, terus if-nya mau kita hilangkan, were-nya kita pindahkan ke depan seperti yang sudah ditampilkan di sini. Yang awalnya if plus subject plus were plus object dilanjutkan dengan past future, kita coret nih if-nya. If-nya kita hilangkan, were-nya kita majukan ke depan jadinya were plus subject plus object dilanjutkan dengan past future. Apakah harus objek Miss? Bisa juga dengan complements ya, jangan pusing dengan hal itu. Nah kalau contohnya Miss berikan seperti ini. If people retire at 50, jika orang-orang pensiun di usia 50, itu berarti kan past simple. Akan ada lebih banyak pekerjaan untuk untuk orang-orang muda, untuk para pemuda. Would be di situ adalah past future. Jika orang-orang pensiun di usia 50, apakah berarti orang-orang pensiun di usia 50? Enggak. Kan itu kan, ingat ya, kita membahas second conditional, nggak mungkin terjadi di masa sekarang. Jadi, apakah faktanya seperti itu? Enggak. Di sini sudah ditampilkan di paling bawah. Faktanya kita gunakan simple present. Orang-orang tidak pensiun di usia 50 tahun. Jadi, di situ sudah tampak ya. Second conditional kita sebut present unreal conditional, maka maknanya kita pakai simple present. Aman ya?
Kita lanjut ke bentuk yang ketiga. Disebut juga sebagai past unreal conditional, tidak mungkin terjadi di masa lalu. Ingat, kalau kamu mau berandai-andai semoga hal tersebut terjadi di masa lalu, bisa nih kita pakai third conditional. Di mana rumusnya di sini kita pakai adalah if past perfect dilanjutkan dengan past future perfect. Past perfect itu had plus verb 3 ya. Past future perfect would have verb 3. Yuk diulang-ulang kembali yang sudah dipelajari. Semoga bermanfaat di pelajaran kali ini. Karena untuk di sini kita juga bisa menggunakan inverse if. If-nya bisa kita hilangkan. Dimana kalau bentuk normalnya itu adalah if plus subject ditambahkan had verb 3 dilanjutkan dengan past future perfect. Tetapi di sini kalau if-nya kita hilangkan, had-nya kita majukan ke depan. Had-nya dimajukan ke depan, ditambahkan dengan subject plus verb 3, lalu tetap kita ikuti dengan past future perfect. Past future perfect-nya nggak usah berubah. Yang berubah hanya di past perfect-nya aja. Apakah ini banyak muncul, Miss, kalau misalnya di soal-soal kami sebagai para pejuang? Banyak muncul, terutama untuk di soal kedinasan. Jadi, silakan kembali lihat soalnya. Yang sering muncul itu soal jenis conditional yang kedua dan juga yang ketiga. Yuk kita lihat dulu contoh yang sudah Miss tampilkan di sini adalah if he hadn't cut the rope, kalau dia nggak memotong talinya, he would have fallen and died. Hadn't cut the rope. Hadn't cut di situ artinya adalah belum memotong. Cut di situ adalah kata kerja ketiga ya. Ingat, cut di situ bisa sama bentuknya, cut. Jadi sama-sama cut. Beda ini cuma Miss kata kerja ketiga, kedua, atau ke-1, dilihat yang mengikutinya. Kalau had, otomatis kata kerja ketiga ini dipakai. Jadi di sini hadn't cut itu adalah past perfect, would have fallen and died itu adalah past future perfect. Lalu Miss, di sini ada nggak sih makna yang berbeda? Tentunya ada. Kalau Miss sampaikan tadi third conditional adalah past unreal conditional, nggak mungkin terjadi di masa lalu, otomatis faktanya kita buat dalam bentuk simple past. Jadi simple past di sini katanya kita pakai adalah he cut the rope. Dia memotong talinya. Cut di sini adalah kata kerja kedua ya. Jangan pusing. Nah, selesai dari materi yang sudah Miss sampaikan tadi, Miss memberikan quiz pada kalian. Selesai dengan 3 materi yang sudah Miss sampaikan tadi, ada first, second, and third conditional. Miss akan memberikan quiz pada kalian. Hanya 3 soal kok. Yuk pahami pelan-pelan soalnya. Soalnya kali ini Miss berikan 3 soal, bentuknya pilihan berganda. Kita lihat dulu ya untuk yang nomor 1 supaya nggak pusing banget nih ngelihat banyak banget soalnya. Jadi kita lihat dulu yang di nomor 1. I bla 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 to London if I don't get a cheap flight. Miss, gimana sih cara Anda mengerjakan soal conditional? Caranya adalah lihat kata kerja yang masih tersedia di situ. Kata kerja yang tersedia apa, Miss? Untuk di sini ada don't get. Don't itu adalah bentuk dari simple present. Karena don't hanya dipakai oleh simple present, berarti otomatis kita punya kalimat conditional. Ingat ya, if ketemu simple present berarti dia itu conditional yang pertama. Setelah ketemu simple present, dilanjutkan dengan apa, Miss? Ketemu dengan present future. Yuk cari dulu present future-nya yang mana? Present future berarti will tambah verb 1. Miss, saya nggak ada ngelihat kata will sama sekali. Coba lihat di sini ada kata want. Want itu adalah will not. Jadi otomatis nomor 1 kita punya jawabannya adalah C. Will not travel. Travelnya itu kata kerja ke-1 ya. Jangan ke distract dengan pilihan-pilihan yang buat kalian pusing. Cukup dia aja yang bikin pusing. Pilihan ini jangan ya guys. Jangan. Selesai di nomor 1, yuk kita lihat di nomor 2. Untuk soal nomor 2, Miss berikan di sini kepada kalian, if she bla 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 him every day, should be lovesick. Every day di sini, Miss berarti dia ngebahas ini yang ngebahas first conditional. Enggak, dia belum tentu ngebahas first conditional. Kok bisa, Miss? Lihat di sini setelah kata if, ini nih PR kita ya. Ini yang perlu kita cari. Lalu di sini ada kata she apostrophe D. Atau kita kalau dibuat kalimat panjangnya tanpa disingkat jadinya kata panjangnya adalah would. W-O-U-L-D. She would be lovesick. Would be. Would ketemu kata kerja pertama. Jadi kita punya di situ adalah si conditional yang kedua. Conditional yang kedua berarti setelah kata if diikuti dengan apa, Miss? Kita ikuti dengan simple past. Cari ini simple past yang mana? Simple past-nya ada ini nih, didn't see. Jadi nomor 2 kita punya jawabannya adalah B.
Dan untuk nomor 3, mari kita lihat soalnya would have repaired the car himself. Otomatis ya, Miss sudah ngasihkan conditional 1, 2, otomatis ini adalah conditional yang ketiga. He would have repaired the car. Would have repaired itu berarti si past future perfect. Past future perfect. Perfectnya dari have plus verb 3 ya. If diikuti dengan si past perfect. Past perfect tadi had ya Miss, diawali dengan had. Had ketemu kata kerja ketiga. Apakah C jawabannya Miss? Yuk kita lihat. Jawabannya adalah D. Kok bisa D Miss? Nggak pernah saya lihat had. Had ini kalimat yang normal ya. Had-nya di sini adalah kata auxiliary-nya. Lalu had yang selanjutnya itu adalah kata kerja ketiganya. Jangan pusing gara-gara ini ya. Nah, setelah saya melihat kuis tadi, semoga banyak hal positif yang bisa diambil, dan jika masih ada yang kurang dipahami, jangan lupa tanyakan langsung kepada Miss dari Google Classroom maupun WhatsApp yang sudah tersedia. That's all for today. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye guys!